Selamat datang kembali di channel YouTube saya yang kali ini akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, kaidah kebahasaan juga bukan, struktur juga bukan, tapi kali ini kita akan membahas tentang penyimpulan teks persuasi dan penulisan teks persuasi. Yang pertama tentang menyimpulkan teks persuasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks yang sedang kita baca. Karena isi teks persuasi berkenaan atau berhubungan dengan ajakan, maka simpulan dari teks persuasi merupakan jawaban atas pertanyaan mengajak apakah teks persuasi tersebut. Sebagai contoh, saya berikan sebuah contoh teks persuasi. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, China, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Simpulan untuk cuplikan teks yang sudah saya baca tadi adalah kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Jadi sudah jelas teks persuasi di atas mengajak kita untuk menghentikan kebiasaan merokok agar tidak kecanduan. Sudah benar jawaban atas pertanyaan mengajak apakah teks persuasi tersebut? Tentunya mengajak berhenti merokok. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan atau merumuskan isi dari sebuah teks persuasi? Yang harus dilakukan pertama kali, ada langkah-langkahnya ya. Ini bisa dicatat biar nggak mudah lupa. Yang pertama itu membaca isi teks secara keseluruhan. Jadi kita harus membaca keseluruhan isi teks, bukan hanya bagian-bagian teks. Kalau misalnya teks itu ada beberapa paragraf, ya kita baca semuanya, jangan hanya dibaca paragraf 1 atau paragraf 2 saja. Kita baca semua paragraf sampai paham. Bu, kalau membaca satu kali nggak paham gimana? Diulang lagi sampai kalian benar-benar paham. Kemudian langkah yang kedua, kalian harus mencatat bagian-bagian penting isi teks tersebut. Bagian-bagian penting isi teks itu berkenaan atau berkaitan dengan jenis paragraf, apakah paragraf itu termasuk induktif atau deduktif atau campuran. Nanti kalian bisa catat bagian penting itu di pokok-pokok paragraf. Setelah itu, kita harus memahami hubungan logis antar bagian penting teks yang sudah kita catat. Jadi tadi ya, bagian penting kita sudah catat kan. Kemudian kita hubungkan bagian penting yang satu dengan bagian penting yang dua, kita hubungkan saling berkaitan atau tidak. Nah, nanti kalau sudah kita hubungkan, langkah yang terakhir, langkah yang keempat adalah merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Jadi, kalau kita membuat simpulan tentang isi teks atau rangkuman tentang isi teks, kita nggak boleh menggunakan kata-kata yang panjang, kata-kata yang terlalu bertele-tele, harus menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Begitu. Dan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penulisan teks persuasi. Bagaimana sih cara menulis teks persuasi yang benar? Maka kita harus memperhatikan langkah-langkah yang akan saya sebutkan berikut ini. Langkah yang pertama, kita harus menyiapkan temanya terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau membahas tentang misalnya di dunia kesehatan ya, kita tentukan tema khususnya, pentingnya sarapan bagi kesehatan manusia. Misalnya seperti itu temanya. Nah, kalau kita sudah menentukan tema, langkah yang kedua adalah kita mengumpulkan bahan berupa data dan fakta. Kenapa sih kita harus mengumpulkan bahan berupa data dan fakta tersebut? Kedua hal tersebut dibutuhkan untuk menguatkan argumen kita. Jadi, dalam teks persuasi kita tidak hanya mengajak
pembaca dengan menyampaikan argumen kita, tetapi dibuktikan juga dengan data dan fakta yang akurat. Misalnya, saya punya data dari WHO, sarapan memiliki pengaruh penting bagi kesehatan manusia menurut WHO, dilansir dari titik-titik karena sarapan dapat meningkatkan energi, misalnya seperti itu, data dari WHO, itu data. Faktanya kita bisa menyiapkan seperti ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menyepelekan pentingnya sarapan, misalnya seperti itu. Kita sudah menyiapkan bahan. Langkah yang ketiga, kita harus menulis bagian-bagian penting yang kita sebut sebagai kerangka teks ya. Menulis bagian-bagian penting sebagai kerangka teks sesuai dengan struktur dari teks persuasi. Jadi, misalnya bagian isu, kita mau nyampaikan ini, kita buat satu kalimat. Itu kerangka yang pertama. Kerangka yang kedua, bagian argumentasi, pernyataan argumen, maka kita harus menulis satu argumen penting yang akan kita kembangkan. Kerangka yang ketiga, pernyataan ajakan, bisa dimulai dengan kata ayo, mari, dan lain sebagainya. Nah, perlu kalian ketahui, pernyataan ajakan ini dalam teks persuasi itu bisa bersifat tersirat ataupun tersurat. Kalau tersurat, biasanya menggunakan kata yang sudah saya sebutkan tadi, seperti ayo, mari, lakukanlah, dan janganlah. Tetapi kalau pernyataan ajakan itu tersirat, maka kita hanya menyampaikan informasi yang bisa secara tidak langsung mengajak pembaca untuk melakukan hal yang kita inginkan, begitu. Yang terakhir ada struktur penegasan kembali. Jadi, selain kita menyampaikan argumen, kita kuatkan dengan data dan fakta agar lebih meyakinkan lagi, kita tegaskan kembali pernyataan yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, itu langkah yang ketiga. Membuat bagian penting, menulis bagian penting berupa kerangka yang akan kita tulis dalam teks persuasi. Sekarang kita ke langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, yaitu mengembangkan kerangka teks menjadi sebuah teks utuh dengan bahasa kita sendiri. Tentunya pada saat mengembangkan bagian teks atau kerangka teks yang sudah kalian buat, kalian harus memperhatikan kaidah kebahasaan dari teks persuasi yang sebelumnya pernah kalian pelajari. Mengembangkan teks juga harus menggunakan kata-kata atau bahasa kalian sendiri, juga harus menggunakan bahasa yang jelas agar mudah dipahami pembaca, dan pembaca akan lebih mudah tertarik melakukan hal yang kalian inginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar atau kalian sampaikan melalui jalur pribadi via WhatsApp. Sebelum saya akhiri video ini, saya harap kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, kalau bisa dibagikan juga, agar video ini bermanfaat gak cuma buat kalian tapi juga buat orang lain di luar sana yang membutuhkan. Saya akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.